Shalom DDC, Shalom. kabarnya baik hari ini? Baik. Yes, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini kami ya Bapa. Hari ini kami datang kepadamu, kami mau menyembahmu ya Tuhan. Kami mau berterima kasih karena Engkau telah memberikan kasih-Mu, Kau yang telah memberikan pengampunan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kau tidak pernah memandang siapa kami, Kau tidak pernah melihat apapun masalah kami, apa masa lalu kami ya Tuhan, maupun apa yang telah kami perbuat. Biarlah melalui pujian dan penyembahan ini hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Jauh ke dalam
begitu mengasihi setiap kami ya Bapa. Rancangan-Mu begitu luar biasanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik hari depan Tuhan. hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama bersorak-sorai. Kita mau mengingat hanya kasih-Nya saja. Kasih yang telah menyelamatkan setiap kita. Kasih yang telah memberikan kita kebebasan dari segala belenggu dosa. Yes Tuhan. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama menyatakan namanya lebih lagi. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
kasih-Mu saja bagi setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa dalam setiap jalan kehidupan kami ada Engkau yang hadir. Engkau hadir untuk menuntun setiap kami di setiap langkah kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami ingin menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang selalu
biar terjadi sesuai kehendak Tuhan. Amin. Benar enggak? Kehendak Tuhan apa kehendak kita? Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami mati, Tuhan Yesus yang hidup, sehingga terjadilah sesuai kehendak-Mu. Karena kalau kami yang hidup, maka kehendak kami yang terjadi. Dan kehendak kami itu semuanya sia-sia, menuju kepada kebinasaan. Tapi ketika Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami, cukup kami menyaksikan semua perbuatan-perbuatan cinta-Mu, terlebih kami menikmati cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sambut Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Cepat. Ada seseorang chat saya gitu, WA saya. Dia bilang begini, kalau binatang yang binatang jantan ya, itu lebih keren dari binatang betina, benar gak? Ayam jago, ayam kan jagonya itu kan dia yang kayak gitu terus, ada jenggernya, betinanya gak ada ya kan? Harimau, macan ya? Singa, ya kan? Sampai lupa nama-nama binatang. Singa itu kan yang bersurai kan ya, itu jantan. Terus dia ya cuma segitu. Kenapa kita terbalik? Coba wanita. Kenapa terbalik? Kenapa jadi wanita yang biasanya dandan lebih lama? Pakai sepatu, baju, tas, topi, segala macam semua harus matching. Hitam-hitam semua sampai ke daleman. Pusing kan? Tas lemari wanita lebih banyak isinya apa pria? Cek sendiri gak usah jawab. Tapi ya itu, kok bisa gitu. Binatang yang bergeraknya dengan naluri ternyata Tuhan ciptain dia lebih jantan. Lebih keren. Tanpa dia harus mengkeren-kerenkan diri kan. Tapi wanita jadi kenapa nih dengan kita? Tadi anak saya ketok. Nih mau ambil ini di kamar mandi. Sebentar, mama lagi menggambar kepalsuan. Kita banyak palsu. Iya, saya gak bilang ibu-ibu doang, saya juga. Ini alis ngapain saya garis-garis gitu kan. Harusnya tampil aja. Tapi itulah, ini manusia masih suka yang bohong. Masih suka yang apa kata orang. Kayak gitu. Ini baju saya tau gak? Kalau saudara perhatikan, ini beberapa minggu yang lalu dipakai anak saya. Persis setelannya. Kan saya tukaran sama kan. Kemarin waktu dia bilang, Mami pakai baju celana ini aja. Terus atasannya ini. Terus saya bilang, ini bukannya atasan yang kamu pakai, atasan bawahan yang kamu pakai kemarin. Iya. Terus, gimana ya kalau orang lihat, anak saya bilang gini, emang gak punya perasaan. Emang kenapa? Emang orang ingat, orang gak akan ingat. Ingat Mi? Oh iya juga sih. Kan cuma di otak kita aja kan. Aduh, saya aja lupa minggu lalu saya pakai baju apa. Tapi kan kita pusing banget, mau ke gereja aja solek dulu. Ini udah dipakai, ini udah dipakai. Akhirnya ya numpuk, itulah bukan saudara aja sih, saya juga. Hari ini biar kita ngomongin, udahlah kita bertobat, ngapain sih? Kita pusing-pusing ngurusin hal-hal lahiriah kayak gini. Oke, itu intermezzo sedikit. Ini kenapa bergema? Jangan dong, ntar kalau saya teriak dikit kaget. Siapa menurut saudara? Saya mau tanya ini ya, jangan saudara bilang begini, ini gereja suka nanya-nanya, besok gue pindah juga nih. Saya mau tanya yang di belakang, kenapa duduk di belakang? Kenapa gak mau di depan, takut ditanya ya. Menurut saudara, siapa orang yang paling berbahagia? Gak mau jawab kan, semuanya pada manis-manis. Ya. Saya mau tanya itu deh kakak ipar saya, Taiku yang cantik. Saya panggilnya Taiku, ini kakak ipar saya dari Bangka. Taiku, siapa orang yang paling berbahagia menurut Taiku? Jawab aja. Taiku ngerti gak? Hah? Kak Paca. Translate. Hina boy. Taiku, siapa orang yang paling berbahagia menurut Taiku? Coba anaknya translate ke saya, ngomongnya apa dia? Apa? Apa dia bilang? Dia sendiri. Taiku orang yang paling berbahagia.
Siapa orang yang paling berbahagia? Saya sendiri, luar biasa. Kenapa? Jangan mikir. Ya udah ntar kaget lagi nggak mau kesini lagi ya. Aduh baru datang dari Bangka kemarin malam-malam tiba-tiba juga mendadak. Saya sampai bilang sama anaknya ini Bangka angin semuanya pada magic. Ajaib tiba-tiba tai kuku bisa ada kemarin gue jemput. Ya udah aku ya Pak Roman. Yang lainnya ada yang mau jawab gak? Yang di belakangnya Dorcas tuh siapa namanya? Tunjuk dia itu. Kamu tuh lagi begini ya. Siapa namanya? Rian. Siapa orang yang paling berbahagia? Hah? Kamu sendiri? Kenapa? Karena kita miliknya Tuhan. Wow, rohani sekali. Tadi pagi ada yang jawab, siapa orang yang paling berbahagia? Yang banyak duit. Nih, yang banyak duit. Terus apa lagi? Oh, tidak ada. Tidak ada yang paling berbahagia karena semua manusia punya pergumulan katanya gitu. Sampai saya sederhanakan, oke, kalau punya pergumulan berarti kan misalnya 10 orang nih ada yang 10, 9, 1. Yang mana yang paling berbahagia? Yang 1 kali gitu. Ya udah, itu kan menurut saudara adalah 2 aja lah ntar kehabisan waktu ya. Apakah bahagia itu sebuah rasa? Bahagia itu perasaan. Semua orang, siapa di tempat ini yang tidak mau bahagia? Pasti gak ada yang angkat tangan. Semua kita maunya bahagia. Semua kita maunya happy, entah bahasa rohaninya sukacita kek, ngomongnya gembira kek, senang, apapun gitu. Tadi ada yang bilang, senang sama bahagia itu beda. Senang itu rasa gitu ya kan. Tapi kalau bahagia itu bukan. Ya mau apapun bahasanya, tapi kalau kebahagiaan kita itu hanya sebatas rasa. Rasa itu ada datang, ada pergi. Dia tidak bisa selamanya ada di kita. Katanya sekarang kan lagi viral matcha ya. Bahagia itu sederhana, sambil minum matcha selfie. Posting, bahagia itu sederhana. Iya, lu lagi bahagia karena lu dapat matcha yang lu mau. Habis matcha lu habis, kalau ukuran kebahagiaan kita hanya matcha, nggak bisa. Atau ini nanti, bahagia itu sederhana, soto. Karena lagi pengen makan soto, kan gitu. Tapi nanti ketika itu habis, hilang lagi kebahagiaannya. Cari lagi. Bahagia itu sederhana, posting lagi di tempat yang kayak tenang, yang kayak ya namanya di alam kayak gitulah. Kalau di Duta Garden kan rada susah ya nyari yang ada laut, ada apa, posting. Bahagia itu sederhana. Butuh vitamin C, laut maksudnya. Kan kayak seperti itu gitu. Tapi habis pulang sama aja kan kebahagiaan. Ketika kebahagiaan itu hanya sebuah rasa, itu dia datang dan dia juga bisa pergi. Makanya saya bilang bahwa kebahagiaan itu bukan cuma rasa. Dan sebenarnya manusia itu awalnya ya dari saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini juga perenungan saya akhir-akhir ini gitu. Betul-betul manusia itu tidak bisa bahagia. Makanya kan semua usaha manusia untuk mencari kebahagiaan seperti yang saya contohkan tadi, matcha lah, vitamin C lah, mau cari pasangan lah, itu nggak akan bisa mengisi kehidupan kita gitu. Karena semuanya itu adalah usaha manusia untuk membahagiakan dirinya. Makanya sementara. Pulang, liburan, cucian segunung, bahagia. Tadinya bahagia banget deh yang diposting semua di sosial media, apalagi sekarang ada filter. Udah deh, muka jelek juga lu jadi cakep. Lu mau gemuk, mau kurus, terserah, mau jadi apapun itu bisa. Tapi begitu ngadepin cucian segunung, udah jadi dirimu lagi kan. Semuanya seperti itu gitu. Nah, jadi awal mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden itu sebelum mereka jatuh dalam dosa, ya mereka hidup dalam kemuliaan. Namanya kemuliaan, mereka nggak ada rasa. Seorang anak waktu itu luar biasa tuh ya. Mama orang tuanya cerita, anak saya ditanya, saya tanya, kamu bahagia? Iya bahagia. Karena apa? Ya karena aku bahagia. Ya tapi karena apa? Apa karena ini barusan papa beliin Lego baru? Atau karena mama masaknya enak? Tidak.
Karena aku bahagia, mamanya sampai geram. Dan mereka cerita kan di persekutuan. Ketika mereka cerita, kami sendiri dibukain gitu. Wah luar biasa, itulah yang sesungguhnya. Bahagia yang tidak ada dasarnya sebenarnya. Karena kalau bahagia itu hanya ada alasannya, dari Lego lah, dari vitamin C yang tadi, itu semuanya akan berakhir gitu. Balik lagi kepada kitab Kejadian ya. Kejadian kalau saudara pernah baca, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, terus Tuhan kan mengutuk ya. Tuhan ngutuk setan. Kamu debu tanah akan jadi makananmu. Terus juga ngutuk juga kan, ini Tuhan loh yang mengutuk. Tuhan mengutuk wanita apa? Ingat gak? Dengan bersusah payah kamu mengandung, kamu melahirkan susah payah. Lalu untuk pria, dengan bersusah payah kamu akan mencari rezekimu. Tanah bahkan terkutuk, tanah tuh akan terkutuk sehingga kamu sulit mencari rezekimu. Jadi sejak kita ini kejatuhan kita manusia di dalam dosa, tidak ada satu orang pun yang bisa bahagia, Mas. Semuanya sebenarnya itu di dalam dosa itu semuanya yang ada adalah kesedihan. Yang ada sorrow itu lebih dalam dari sedih gitu. Jiwanya itu tertarik betul-betul ke dunia orang mati yang rasanya itu wah berkali lipat daripada yang kita rasakan saat ini. Itu yang terjadi gitu kan. Jadi manusia memang betul-betul tidak bisa bahagia. Makanya kalau saudara mencari kebahagiaan hanya di dunia ini. Diajak jalan-jalan, wah saya bahagia. Bukan itu. Saudara sebenarnya kalau kita terima Tuhan Yesus dalam berantem pun bisa bahagia. Lucu kan, aneh kan? Itu sering kami alami saudara. Dulu rasanya keluarganya sakinah, betul-betul aman, suara aja harus kalau teriak namanya keluarga pendeta, pelanin nanti kalau si Iren lewat depan rumah ketahuan gua nih suka teriak-teriak. Kami pikir itu luar biasa. Tapi ketika kami ketemu Tuhan Yesus sekarang saudara kalau waktu itu hadir dia, pertarungan dia dan Deborah, wah saudara akan lihat geleng-geleng kepala. Kuatkan imanmu. Jangan-jangan saudara gak di gereja ini lagi. Karena saudara berpikir, hah keluarga pendeta bisa begitu. Saya aja waktu itu saya baru sembuh sakit. Jadi saya gak ikutan. Saya lemas duduk di tengah. Terus betul-betul saya di tengah. Deborah di sini, dia di sini. Teriak-teriak berdua. Tapi habis itu kok bisa yang masing-masing menyadari sendiri. Dan terus saya ngomong sama Deborah. Biasanya kan yang main perasaan itu kan wanita ya. Ci gimana kamu ini gak... Kamu belajar apa, tadi dapat apa, sakit hati atau enggak. Dan jelas dari semua cerita dia enggak sakit hati, bahkan dia dapat pelajaran-pelajaran. Sama dengan suami saya juga seperti itu gitu kan. Apa tadi? Suka lupa ya bro. Ya udah, pokoknya manusia itu enggak diciptain itu buat. Ketika dalam dosa itu tuh iblis tuh betul-betul membawa kita itu masuk ke dalam kesedihan. Yang kita mau cari bahagia dimanapun itu enggak bisa. Jadi bahagia itu bukan sekedar perasaan. Bahagia itu adalah sang cinta. Orang kalau jatuh cinta bahagia enggak? Bu Sardina bahagia enggak? Dulu apa sekarang? Nah, sekarang juga ya, jangan begini. Dulu lu gue jatuh, aduh sayang, kasihan kamu sayang. Kenapa sayang? Papa pukul, aku pukul di mejanya ya. Yang ngelukainnya. Sekarang mata lu di mana? Enggak begitu kan? Enggak ya Pak. Nah. Ya karena itulah kehidupan kita. Kebahagiaan itu adalah cinta. Ketika sang cinta hadir dalam kehidupan kita, disitulah kita bahagia. Siapa sang cinta? Gak ada lain. Pribadi Yesus. Siapa yang bisa menebus manusia dari kutuk susah payah itu. Yang betul-betul kita semuanya, bagian kita itu cuma kesedihan, susah payah. Tapi ketika dia disalibkan, kan terbalik semua. Dia yang menanggung semua dosa kita, derita kita, itu dia yang tanggung semuanya. Kita tinggal menikmatinya. Nah, jadi kan beberapa tahun ini kan saudara didengungkan terus kan cinta. Cintalah yang membuat saudara masih ada di sini. Cinta itu pribadi Tuhan Yesus betul-betul. Karena saya bilang kan pribadi manusia ini, pribadi dosa ini gak cocok sama yang namanya Tuhan.
Karena di dalam kehidupan kita ini sudah banyak gitu konsep-konsep kita, bentukan-bentukan kita terhadap Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang dalam bentuk yang berbeda kita tolak. Kemarin kami baru melayani seseorang yang sudah kritis, terus Tuhan kasih penglihatan buat saya. Kok dia ada di sebuah ruangan, betul-betul ini keadaannya sangat kritis, keadaan lahiriahnya tuh di rumah sakit kritis, nggak bisa ngomong lagi, kesadarannya juga sudah hilang. Terus Tuhan kasih penglihatan sama saya, dia ada di sebuah ruangan yang banyak sekali pintunya. Dan dia berusaha terus untuk buka pintu itu. Karena di dalam hatinya setiap dia mau buka pintu itu jalan keluar. Itu jalan keluar, dia mau keluar dari keadaannya gitu. Tapi setiap kali dia buka tembok, dia buka lagi tembok. Dan pintu itu bukan pintu yang biasa, pintu yang berat. Sehingga keringetan, bercucuran, saya lihat itu kok lelah sekali gitu. Saya bilang sama suami saya, kok saya dapat penglihatan begini apa? Dan memang lahiriahnya dia walaupun dia terbaring di ranjang AC itu keringetan full gitu. Akhirnya suami saya injili gitu kan. Sudah, ayo kamu lihat aja. Akulah pintu, Yesus adalah pintu. Oh saya baru, oh iya ya, ada ya ayat juga yang seperti itu ya. Akulah pintu gitu. Nah baru di situ Tuhan Yesus datang sebagai sosok itu dan Tuhan Yesus ambil gitu orang ini. Dipeluk walaupun udah diambil, tapi hatinya tuh kayak masih mau cari-cari kesempatan, jangan-jangan pintu yang itu, jangan-jangan pintu yang itu. Nah di situ jadi saya bilang, saya dapat pelajaran buat saya gini, manusia ini benar-benar saya ini gak cocok gitu sama Tuhan Yesus. Karena di otak saya kalau yang namanya pintu ya begitu. Janet mau ke toilet, ya cari pintu aja di situ. Kamu kan pasti akan cari pintu yang bentuknya pintu, yang ada handle-nya seperti itu. Tapi ketika Tuhan datang sebagai pribadinya, kita tuh seringkali tolak gitu. Gak cocok, gak bisa. Jadi hanya orang-orang yang mati aja tuh yang bisa benar-benar kita itu menyambut pribadi Tuhan Yesus ya. Bukan hanya pengertian kita gitu tentang Tuhan, tapi betul-betul menyambut pribadinya. Nah itu, balik lagi kepada perasaan itu ya. Bahagia itu Tuhan ajarin saya itu bukan perasaan. Karena benar-benar manusia ini gak bisa membawa kita itu kepada kebahagiaan sejati gitu. Dan kebahagiaan itu kan ada di dalam hidup kita sebenarnya ketika kita punya Yesus. Tapi seringkali kan kita ini terpleset gitu. Kok kita punya Yesus tapi kok bahagianya ntar datang dan pergi sesuka hati. Kalau banyak duit kita bahagia. Nanti duit sedikit kita merana, kan seperti itu. Kok bisa begitu? Itu karena ukuran kebahagiaan kita masih kepada hal-hal lahiriah. Bukan sang pribadi Yesus itu gitu. Tapi ketika kita menyambut dia, pribadi Yesus sang cinta itu hidup dalam hati kita. Marah bisa gak orang bahagia? Orang yang memiliki Yesus sang bahagia itu bisa. Ini saya alami benar-benar marah, tapi kok rasanya gak marah ya gitu loh. Rasanya kok nggak ada panas. Jadi nggak berlarut-larut seperti itu. Saya mau cerita satu cerita. Saat saya sakit yang lalu ya, 2 bulan lalu. Itu buat saya itu sakit yang paling parah seumur hidup saya. Sakit demam berdarah. Mungkin ya kalau pernah demam berdarah nggak separah saya, ya puji Tuhan. Tapi buat saya kayaknya itu, aduh kok ada ya rasa kayak gitu loh. Kepala pusing, perut mual, panas, nanti turun naik kayak gitu kan. Kepalanya terus panasnya panas sampai rambut saya tuh rontok banyak. Tapi pada saat saya sakit itu, di dalam hati saya itu kayak gak pengen cepat sembuh loh. Itu kan aneh, saya juga makanya saya bingung juga ceritanya, cuma ini bisa dimengerti dalam roh mungkin ya. Betul-betul saya nggak akan, biasanya kan katanya orang kalau sembuh, orang kalau sehat punya 1000 keinginan. Tapi orang kalau sakit hanya punya 1 keinginan. Pengen sembuh kan, tapi habis sembuh 1000 lagi keinginannya. Berarti kan lu nggak mati, kita nggak mati gitu kan. Nah hari itu bisa Tuhan bikin saya itu, kok saya ya di rumah sakit juga, kan udah diceritain kan, betul-betul suami saya itu dibuat tidak punya perasaan. Saudara pernah dengar ceritanya enggak? Lagi saya di rumah sakit, dia izin pulang, ya mau pulang, mau ngurus pohon katanya di RT.
Ternyata dia jalan-jalan ke mall, saudara. Karena begitu datang malamnya, dia pagi loh pulang. Sampai kan ada yang ngunjungin saya, kok sendiri sih? Iya, suami saya lagi ngurus pohon. Saya bilang gitu. Ternyata dia datang malam, ganteng banget kamu pakai kaos. Saya bilang, itu kaos saya, kamu pakai kok slim fit, kok bagus celananya. Terus, enggak, kamu mau tahu? Terus dia bisik-bisik, saya tadi belanja ke mall. Hah? Saya bilang luar biasa gitu kan. Tapi buat kami berdua, ya saya itu satu pelajaran luar biasa yang hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan. Dulu kalau saya sakit biasa aja dia khawatirnya kayak gimana, kayak saya mau mati gitu rasanya. Tapi kemarin saya benar-benar mau mati, dia malah tinggalin saya. Tapi itu pun di dalam saya, wah saya bisa bahagia, bisa yang, saya nggak peduli. Saya nggak ada yang enak aja lo istri sakit-sakit, rumah sakit, lu jalan-jalan pergi ke mallnya mending juga cuma ke mall dekat-dekat sini. Kecepet tau gak Siska? Yang kami berdua tuh sangat malas kalau ke mall-mall yang udah gede-gede kayak gitu, takut nyasar. Males gitu, bisa-bisa jalan sendiri. Tapi ya buat saya itu luar biasa. Ya jadi ya balik lagi kan tadi, itu pengalaman sakit yang sangat gak enak. Tapi di dalam sini itu bisa yang nikmat banget. Makanya sampai kalau orang bu itu rasanya gimana? Nikmat. Nah saya bingung kan gimana. Tubuhnya emang gak sakit, gak enak tubuhnya. Tapi di dalam sini itu betul-betul mengalahkan rasa sakit di tubuh. Sampai gak bisa nggak rasa lah gitulah ya, minum obat tetap minum gitu kan. Tapi ada satu pengalaman luar biasa pada waktu itu. Tuhan bawa saya ke dunia orang mati pada waktu itu. Di situ saya sebelum dibawa ke dunia orang mati, saya kira tuh saya udah mau mati. Karena saya udah ketemu sama orang-orang yang udah mati, beneran mati. Udah meninggal gitu ya. Saya udah lihat si ini, si anu, bahkan orang yang gak saya kenal Tuhan kasih tahu itu namanya si ini, dia begini. Oh iya saya ingat, saya pernah baca tuh dia punya cerita. Dia mati, oh iya. Tapi saya tuh senang banget, saya gak ingat saya tuh punya suami, punya anak. Nanti anak gue siapa yang kasih makan, laki gue ntar kawin sama siapa. Gue gak pikirin gitu kan. Terus saya senang, tiba-tiba orang-orang yang meninggal itu hilang. Itu di taman bunga. Saudara mungkin cerita ini kayak dongeng, tapi ini penglihatan saya gitu, itu yang saya alami. Dan ya saudara alami sendiri. Terus dari gitu, indah sekali suasana yang seperti itu kan. Tiba-tiba orang-orang yang meninggal itu hilang, gak ada, tinggal saya dan Tuhan. Di situ saya dapat pengertian, kita gak bicara di alam roh itu gitu. Saya dapat pengertian, oh belum waktunya saya. Tapi ya sudah, saya dikasih hidup, saya happy, saya mati, saya happy gitu. Di situ ada satu ayat yang saya ingat, kata Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi di hari itu saya hidup dan matiku adalah Kristus. Hidup dan matiku gue untung, jadi ya sama-sama aja. Mau hidup, mau mati saya nggak pusing gitu. Jadi ya udah. Nah selesai itu saya tahu, oh iya belum ya Tuhan, ya sudah gak apa-apa. Tiba-tiba saya tuh dibawa ke satu dunia yang tadi saya bilang, dunia orang mati. Itu pengertian yang Tuhan kasih di hati saya. Itu rasanya itu kayak ketarik ke bawah. Ke bumi yang paling bawah gitu ya. Dan gelap, saya gak bisa lihat apa-apa. Yang saya gak bisa lihat tapi saya bisa rasa. Itu rasa sedih, rasa malu, rasa pilu, rasa cemas, penyesalan, rasa gak enakan. Yang pernah saya alami di bumi ini, tapi itu beribu atau berjuta kali lipat yang sampai Tuhan saya gak sanggup di sini. Ini rasa gak enak gitu loh. Ini kalaupun mau mati kayak gini gak mau saya kesini. Gila itu betul-betul perasaan rasa yang campur aduk. Gak tahu apa itu lebih dari neraka ya kayak gitu ya. Makanya saudara gak usah jauh-jauh. Saudara mau neraka ya udah saudara pilih aja merana terus-terusan. Itulah neraka. Tapi kalau saya bilang Tuhan saya gak mau Tuhan. Jadi ketika lalu perasaan itu kan datang betul-betul gelap terus aduh. Itu kan seringkali kita rasakan ketika kita lagi takut, khawatir, cemas. Saudara ngerasa gak sih kayak jantung turun ke bawah gitu loh. Gak tahu pernah gak apa saya doang gitu. Kayak sampai nyak gitu loh, terus udah gitu deg-degan, berdebar, tangan dingin. Itu kan manifestasi di tubuh. Tapi ternyata di dalam alam rohnya itu kita tuh lagi dibawa ke tempat-tempat yang kayak gitu. Yang aduh
Kalau bisa tidak usah ada rasa kayak gini. Kalau bisa Tuhan angkatlah aku dari seperti, rasanya tuh kayak mau berteriak tapi tuh saya gak bisa berteriak gitu loh. Tiba-tiba ada satu suara yang lembut, gak marah. Kamu bisa lihat semuanya ini. Inilah perasaan manusia dan semuanya bohong. Di situ saya kaget. Ketika selesai kata bohong, saya tetap ada di ruangan gelap seperti itu, tapi rasanya itu sama seperti ketika saya ada di taman bunga tadi. Rasa bahagia itu tetap dan keluar lagi. Di situ saya bertobat, saya bilang saya nangis. Tuhan, iya ya, selama ini saya ini orang yang main perasaan, saudara. Sedikit-sedikit ngerasa jadi gampang gitu ngerasa nanti kalau misalnya orang gak balas WA saya juga, aduh jangan-jangan saya salah WA-nya ya. Atau gini deh, nih saya habis khotbah ini, entah saya pikirin, aduh kalau misalnya tadi saya ngomongnya, misalnya saya ngomong A, aduh kalau ngomongnya B lebih bagus. Aduh tadi kenapa saya ngomongnya A ya, nanti saya ngelukain si Maria tuh, nanti saya ngelukain Ibu Elizabeth, gimana ya. Itu perasaan itu bisa seperti itu gitu. Dan di situ Tuhan bukan, itu semua bohong. Jadi perasaan manusia yang tadi kita rasakan mau kita mau mengusahakan bahagia mau kita ngerasain kesedihan, itu semuanya bohong. Itu semuanya gak ada. Kenapa kita bisa sedih? Karena kita itu masih berkanjang sama hal-hal yang kita lihat. Kita ke rumah duka, katanya kita mau menghibur orang loh, kita ikut nangis. Iya, aku juga pernah rasain hal yang sama. Enggak begitu. Apalagi kita dengan karunia roh kita bisa lihat, oh orang ini ternyata dia udah ketemu Tuhan Yesus. Udah, kita semuanya juga dalam perjalanan pulang kok. Enggak ada, siapa di sini yang imun? Udah suntik vaksin anti mati? Semua kita pasti akan ngalamin seperti itu kan gitu. Jadi selama ini nih hidup kita ini ternyata hanya dibohongi oleh perasaan. Makanya bahagianya kita itu tergantung perasaan. Kalau kita bilang itu bahagia, oh saya lagi melakukan hobi saya main bulu tangkis habis itu saya bahagia. Pulang ketemu istri yang cerewet, gak bahagia, gak bisa kalau dia tentukan dari itu. Bahagia itu Tuhan Yesus sendiri. Gak bisa kalau kita itu main-main terus dengan perasaan kita. Apalagi hari ini Tuhan bukain kita bahwa perasaan itu adalah dari dunia orang mati. Udah stop, kita jangan mau ikutin itu bohong. Ya kita ngaku aja ya, kayak saya aja, ya Tuhan saya masih suka kepalsuan, gambar-gambar kayak gini ya palsu kan. Baju ini juga sebenarnya palsu. Orang Tuhan ciptain dulu kita kan gak pakai baju. Gara-gara dosa aja tuh si Adam bikin cawat. Harusnya kan enggak. Ya sudah, kita ini memang seharusnya ini binasa. Udah ngaku aja, aku ini benar-benar Tuhan harusnya binasa. Gak ada aku lagi, aku ada hari ini hanya karena cinta. Anugerahnya Tuhan Yesus, sang bahagia itu yang bisa bikin aku ada di sini. Gitu. Mazmur 139 ayat 15, ini muncul di sini, ini bagus juga nih LCD, ingat saya jadinya. Ya ada satu ayat begini ya, munculin yuk. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat ini saya sering baca. Tapi ketika selepas sakit saya buka lagi ayat ini. Itu semakin mengkonfirmasi. Itu dia. Kenapa kita ini senangnya itu bagian-bagian rasa-rasa tuh yang sedih, gampang-gampangan kita itu tertarik ke luka masa lalu, yaitu karena luka batin, trauma masa lalu. Ada orang yang mau menikah, bapaknya nggak mau ditulis namanya. Kita kan pusing dengan hal-hal kayak gitu kan. Terus jadi sedih, ya kalau misalnya bapak kita nggak mau ditulis namanya, tuh kemarin di persekutuan tuh luar biasa ya. Satu orang menceritakan seperti itu gitu. Lalu tiba-tiba suami saya bilang, ya sudah tulis aja nama papa kamu Tuhan Yesus Kristus. Kan belum pernah kan. Si ini si A, putri dari siapa gitu kan. Putri dari siapa misalnya Abednego dan Ruth. Tapi sekarang ini Abednego gak mau ngakuin si Deborah misalnya. Sudah Deborah, putri dari Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang maha tinggi. Belum pernah kan dapat undangan kayak gitu kan.
Nah tapi kan orang ini ketika misalnya dia di persekutuan itu, dia buka gitu sambil nangis. Ternyata karena apa? Ya karena udah dari lahirnya itu ditolak. Penolakan, lalu terlebih lagi juga ada masalah di dalam keluarga yang kita bilang apa? Broken home yang seperti itu. Kita itu dibawa-bawa, ternyata itu karena apa? Kita ini direkam waktu kita ini diciptain di kandungan ibu kita. Itu kita itu direkam di bagian bumi paling bawah. Dan saya bilang, loh bagian bumi paling bawah itu bukannya dunia orang mati tadi. Nih jangan-jangan ini. Tapi jangan percaya, ini saya udah klaim dulu ya tadi pagi juga. Karena ini saya jadi nanya sama Tuhan, Tuhan apakah engkau kerjasama sama setan waktu menciptakan aku? Karena kan sebenarnya kita gak mau kan ada rasa yang kayak gitu kan. Kita maunya happy terus kan. Tapi ini kenapa ini datang dan pergi terus? Kok begini-begini terus? Ditambah lagi nih ada ayat kayak gini. Kenapa Tuhan rekam aku di bagian bumi yang paling bawah? Kenapa Tuhan gak bilang ayat ini kenapa gak bilang dan aku direkam di surga. Di sebelah kanan Allah Bapa kayak yang kayak gitu kan. Loh ternyata direkam di bagian bumi yang paling bawah. Jadi satu waktu juga ada satu waktu orang tuh bilang begini. Di persekutuan juga. Dia melihat seseorang ini ditenun Tuhan. Pada saat Tuhan sedang menenun, ternyata setan itu nyelipin satu tenunan bagiannya setan. Dan dia bilang ternyata itu di setiap manusia seperti itu. Nah waktu itu saya belum mengerti. Sampai ketika saya ngalamin pengalaman seperti yang tadi saya ceritain. Dan ayat ini, oh begitu ya. Apakah jangan-jangan setan tuh kan dia menampi kita, Tuhan menyaring. Karena Tuhan benar-benar mau ngedapatin kita masing-masing pribadi kita. Siapa yang sungguh-sungguh mencintai dia? Loh kalau raja-raja di dunia aja yang kalau kita dengar dongeng-dongeng gitu kan. Dia ngadain sayembara buat pangeran, buat putra mahkotanya. Untuk cari putri raja ada sayembaranya. Apalagi Tuhan Yesus, dia kan mau dapetin kita. Mempelainya betul-betul yang mencintai dia. Tadi jawaban Aaron Kwok pagi bagus. Aaron Kwok ini Victor pagi-pagi datang, Aaron Kwok, rambutnya belatang. Belatangnya. Bet, besok begitu Bet. Aaron kolang kaling. Dia, apa tadi jawaban kamu? Siapa paling berbahagia? Saya. Oh benar Vic? Iya, kamu gak peduli sama Damaris? Istrinya? Enggak, ya kan? Enggak peduli. Itulah kita. Betul tuh tapi jawabannya harus dari hati. Wah. Seperti itu saudara ya. Karena kalau kita masih mikirin, kan makanya tadi ukuran kalau kebahagiaannya manusia itu sebenarnya gak bisa diukur dari hal-hal luar. Karena kita ini banyak keinginan, banyak kehendak gitu. Kita minum matcha enak. Enak, kita bahagia. Duh kalau bisa bawa pulang buat anak, cucu, menantu, lebih bahagia lagi. Buat cicit, ya enggak? Kan begitu. Tapi kalau binatang tuh enggak loh. Binatang itu bahagia cuma ketika dia bisa memperpanjang hidupnya. Karena binatang kan bergerak dengan naluri. Tapi manusia bergeraknya nih kita ini udah kacau. Kita ini bukan dengan naluri ilahi lagi. Tapi kita ini banyak bergeraknya dari pikiran kita, dari apa yang kita lihat. Siapa yang suka matcha di sini? Gak usah angkat tangan deh. Sebelumnya kan matcha bukan minuman kita. Minuman siapa ini matcha? Ini bukan matcha. Matcha kan minuman orang Jepang. Kok bisa ke sini? Ya kan karena sosial media kita lihat ya, kita coba, oh iya. Apalagi tren FOMO sekarang. Kita nggak suka, kita suka-sukain. Biarpun rasanya kayak rumput. Tapi ya demi bahagia itu sederhana. Gue bisa minum matcha sama kan gue ikut-ikutan tren sekarang. Jadi seperti itu saudara, nggak bisa kita hidup itu dengan perasaan. Kita harus stop kebohongan ini hari ini. Semua rasa nggak enaknya kita, nggak di chat, nggak diajak ikut reuni, gue udah nggak dianggap lagi. Itu kan langsung timbul dirasa. Ngapain kalau kita ini jadi orang yang paling berbahagia di dunia, pusing nggak sih kita dengan hal-hal kayak gitu? Ya nggak pusing. Mau diundang, ya kalau kita bisa sempat kita datang, kalau enggak, ya kita enggak. Tapi kan banyak kita ke undangan juga kita sering kali karena enggak enak kan. Tadi saya baru tegur seseorang, enggak apa-apa, dia tanya gini, enggak apa-apa nih, saya enggak datang ke rumah duka, nanti saya enggak enak loh sama si Anu. Loh,
si Anunya lagi nggak ada di tempat sana. Kok kamu mau datang ke sana mau lihat siapanya? Ya nggak tahu juga, tapi gimana, enak nggak? Ngapain hidup dengan perasaan nggak enak kayak gitu? Ini perasaan kita ini bohong semuanya. Ini seminggu ini Tuhan kasih lihat saya hal-hal yang benar-benar mengkonfirmasi ini semua bohong. Hidup kita ini bohong semuanya. Jangankan apa yang kita bisa lihat, perasaan kita bisa lihat gak? Gak bisa kan. Ini nih bohong, termasuk saya ini nggak ada. Nanti suami saya tuh yang bisa ngejelasin, kita ini tuh terdiri dari atom-atom yang di dalamnya itu kehampaan semuanya. Dia jelasin, dia denger podcast gitu, dia langsung ngerti tuh atom, ada proton, neutron, elektron. Aduh kalau saya tuh mesti saya ulang-ulang gitu ya. Nggak usah saya ulang-ulang sih, males. Nah terus itu kan bohong semua, apalagi perasaan kita. Saya seminggu ini saya keluar masuk rumah sakit, saya ngelihat keadaan orang kritis itu, aduh manusia itu udah gak ada harganya tau gak. Itu di sebuah rumah sakit, di IGD-nya itu antri, orang udah baunya gak tahu lah. Kalah tuh kembang 7 rupa. Itu bisa orang antrinya tuh sampai keluar-luar itu pakai kursi roda, antri tempat tidur IGD bukan antri ruangan. Ini BPJS nih, begitu. Diinfus, ada yang kepalanya ada jahitan, di sini benjolnya gede, mungkin dia punya tumor gitu kan. Ada yang kakinya luka, ada anak kecil sakit. Aduh, nggak ada bedanya ini manusia sama hewan. Di mobil ketika kami udah selesai kunjungan, aduh nggak bisa ini kalau kita pakai perasaan. Pakai perasaan bawanya semuanya miris semuanya itu. Aduh, rasanya kayak kita pengen tuntut pemerintah kan nih, tuntut rumah sakit. Kok bisa? Orang kayak gini dibengkalain, ya tapi kan semuanya kebijakan dari mereka. Ada yang saya terkesan itu begini ya, kadang-kadang kita itu, kalau orang masih hidup kita tuh gak hargai, tapi saat udah mati itu kan semuanya perasaan. Nangis, saya dirasa ditinggalin, saya rasa diginiin, loh lu pas hidup aja kamu gak hargain, itu kan perasaan bohong semuanya. Seorang anak terluka dengan bapaknya. Iya, kami juga kenal bapaknya gitu kan. Memang dia melakukan hal-hal yang ya sudahlah, kamu gak usah cerita pun kami tahu karena kami tahu kehidupan bapaknya ini gitu kan. Tapi ketika bapaknya sakit, terus dia bilang ketika ditelepon dia dia panjang lebar menjelaskan tentang sakit hatinya. Iya, kami juga tahu kok kamu sakit hati, kami juga gak bela bapak kamu. Tapi ini sakit mau diapain? Terus ada satu hal yang menohok di saya gitu loh. Sebenarnya saya ini sih udah gak mau tahu lagi. Oh oke, kalau udah gak mau tahu ya sudah gitu kan. So jadi biar orang lain gitu yang urus. Tapi ironisnya ketika meninggal, ketika berapa lama kemudian meninggal, itu anak dari jauh-jauh itu berusaha pulang. Bahkan dia bilang begini kepada keluarga yang lain. Ayo kapan lagi kita bisa lihat bapak kita terakhir kali. Loh terakhir kali lihat bapak kamu itu udah ada terbujur di peti mati. Sedangkan pada saat kalian semua bapaknya masih sehat, kalian masih sakit hati. Kalau kita bawa terus sakit hati kita itu gak bisa saudara. Ingat perasaan kita ini ngerekam alam bawah sadar kita tuh ngerekam ya. Hal-hal tuh yang jahat-jahat semua. Lihat ya semuanya karena kita sekarang udah dibukain. Kita tahu sumbernya dari mana yang jahat-jahat itu. Iya saya dulu soalnya ditolak sih. Saya dulu soalnya mama saya ngandung saya perempuan, mama saya pengennya laki-laki jadi segitu. Kan banyak semuanya kita punya roh penolakan. Kita semua punya roh kesedihan. Jadi terus-terus ketarik ke sana. Makanya kan gampang kalau misalnya kita orang yang punya perasaan sedih itu gampang tuh tertarik sama orang juga yang punya frekuensinya sedih. Sefrekuensi, nanti nangisnya bareng-bareng. Coba aja saudara punya teman kan saudara enak. Iya sefrekuensi soalnya. Ya sefrekuensi lu suka gosip, lu ketemu sama penggosip. Lu suka gibahin orang ya kamu suka ketemu kan orang yang gibahin orang. Waduh ngomong sama dia sih gak cocok lah. Soalnya bawanya Tuhan-Tuhan melulu. Ya karena frekuensi lu beda. Tuhan kan bilang ada ayat Alkitab yang bilang carilah perkara di atas. Sebenarnya ada cara-cara Tuhan itu luar biasa loh. Untuk bawa kita itu terus-terus untuk bisa nyambung sama frekuensinya Tuhan. Cuma karena ini nih, kita senangnya yang
hal-hal yang ecek-ecek, yang bagian bumi yang paling bawah ini. Makanya itu kita seringkali gak nyambung sama Tuhan. Coba saudara, masing-masing saudara perhatikan hidup saudara. Hal-hal yang gak enak itu sebenarnya adalah cara Tuhan buat kita untuk naikin frekuensinya kita. Saya merenung dalam kehidupan saya ya. Ini kan saya berulang kali kan, dulu itu saya pingin cerai terus. Saya menyesal jadi istri pendeta. Kenapa ya? Kok Tuhan gak jawab doa saya? Doa saya tahu gak apa? Saya mau menikah dengan pengusaha yang kaya raya dan banyak duit ya, kaya raya banyak duit ya. Tapi tiba-tiba secara tidak sadar saya kan menikah dengan pendeta. Wah, saya dari jemaat biasa jadi ibu pendeta kan kaget. Tuntutannya ya saya merasa dituntut, itu merasa lagi kan. Dituntut harus begini, harus begitu. Itu kan perasaan saya. Tapi kan sebenarnya orang, misalnya nih orang nasehatin kita ya. Rambut kamu tadi deh. Misalnya saya bilangin ada satu singer, gak pakai sepatu yang putih aja gitu kan. Dia pakai yang ada garis pinknya. Kalau kita pakai perasaan sepanjang singer bisa, duh kenapa gak pakai sepatu putih ya. Alah kuda dahsyat, duh harusnya putih. Kan seperti itu perasaan gitu loh. Tapi kan sebenarnya ya sudah, saya cuma nasihatin dia udah begitu, orang juga nggak peduli, bahkan saya bilang begitu. Cuma kan kadang-kadang perasaan kita itu menarik kita tuh sampai hal-hal yang masa lalu gitu. Ya balik lagi tadi kan. Jadi saya nggak suka. Disuruh ibu pendeta, iya ibu pendeta sih ya sekarang ya harus terima lah. Nah dulu saya nggak terima loh, Ci ini suka panggil saya ibu pendeta gitu kan ya. Saya dulu nggak terima Ci, rasanya saya aduh nggak usah sih panggil gue ibu pengusaha boleh. Ini dulu ya Ci ya, sekian puluh tahun yang lalu. Kalau salamin terus kalau saya ketemu sama teman-teman saya juga maunya jangan nanya pekerjaan suami saya deh. Kan nggak bisa bohong. Laki lu kerja di mana? Di gereja. Jadi apa? Office boy? Nggak mungkin juga kan, gimana gitu jadi mau bohong. Tapi pokoknya saya nggak suka. Tapi ketika saya sekarang iya ya, itu kan caranya Tuhan. Saya dalam usia muda udah dikuduskan. Kudus itu tau nggak saudara? Kados, dipisahkan. Bro sis dipisahin. Dibuang jauh ke situ. Tapi kalau lu masih tetap cari frekuensi yang di bawah, lu rugi sendiri. Dipisahkan. Jadi kan jiwa muda saya kayak meronta-ronta. Saya kehilangan masa muda saya kayak harusnya masih dugem, ajab-ajab. Lah ini harus jadi shalom. Kalau saya terus bawa perasaan, iblis itu akan narik terus ke masa lalu yang terus-terusan. Tapi belakangan ini ya saya sadar itu ya caranya Tuhan untuk naikin frekuensi saya. Supaya saya tuh sefrekuensi sama Tuhan. Coba, wah saya bilang hidup saya ini ya, tadi kan pertanyaan siapa yang paling berbahagia. Saya bisa bilang saya ini paling berbahagia. Saya gak peduli deh kalau orang lain lebih banyak duit daripada saya. Lebih cantik daripada saya, udah gak peduli. Karena apa? Ini tuh kok bisa begini ya? Bisa ada ya hidup yang kayak gini. Kalau dulu tiap hari bangun pagi, kok ada ya hidup kayak gini. Beda kan? Kok masih ada ya hari seperti ini. Kan gitu. Tapi sekarang kok ada ya hidup yang kayak gini. Saudara gak usah merindukan surga. Surga itu saat ini. Waktu kita itu menikmati Tuhan Yesus Sang Cinta. Kita bahagia, itu kan surga. Tapi kan begitu kita ngikutin perasaan kita, apa yang terjadi? Yang seperti yang tadi pengalaman saya. Kita tuh dibawa ke dunia orang mati yang semuanya itu bohong-bohongan semua. Yang nyata itu adalah sang bahagia. Dan takdir kita ketika kita terima Yesus, kita itu gak bisa sedih-sedih lagi. Kita gak susah payah lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Tinggal kita terima, kita jadi orang yang paling berbahagia. Bukan cuma di bumi. Di bumi dan di akhirat. Kenapa saya bilang di akhirat bukan di surga doang satu hari. Ini dalam penglihatan juga. Tuhan ajak saya ke surga. Kayak cepet gitu. Berapa kali kan ini cuma penglihatan ya saudara. Bukan berarti saya pernah ke surga gitu. Tapi di surga pun saya gak bisa lihat apa-apa. Yang saya cuma rasakan kok saya dicintai ya.
Saya dipeluk sama Tuhan Yesus. Nggak lama, kayak dibawa lagi, seturun kayak naik jet coaster yang sangat cepat gitu. Saya tahu itu neraka. Tapi di situ kok saya nggak ngerasa ketakutan, nggak ngerasa seperti yang Alkitab tulis, ada kengerian, kertak gigi. Kok enggak ya? Kenapa? Yang saya rasain, saya dipeluk dan saya dicintai itu gitu loh. Jadi di situ saya bilang, kita nggak usah tunggu nanti mati kita baru masuk surga neraka. Lu mau coba surga atau neraka sekarang? Sekarang pilihannya apa? Bahkan di perjanjian lama juga ada kan. Pilih berkat atau kutuk. Kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Pilihlah sang cinta Yesus itu. Bahkan bukan kita yang memilih kok. Saudara ada di sini karena saudara dipilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Betul-betul Tuhan yang memilih kita. Kalau kita sadari itu, aduh luar biasa. Mau lu gak diteleponin kek, mau gak diajak pergi kek, mau suami istri kita cuek, anak-anak kita kemana. Ih, kok bisa gue GR bahagia begini ya. Tapi itu gak bisa diusahain. Gak bisa seperti slogan orang-orang, senyumin aja. Iya banyak orang bisa senyum. Habis senyum, iya pas kelihatan orang semuanya senyum. Pulang-pulang dari sini semuanya, yang tadinya jadi N lagi kan. Gak bisa kalau kita usahain dari luar, bahagia itu harus dari dalam. Gimana caranya? Gak ada cara cukup kita Tuhan Yesus. Aku sambut engkau, sang bahagia itu. Gak ada yang lain saudara. Dan sambut Tuhan Yesus itu bukan sesuai konsep kebahagiaan kita. Kadang-kadang konsep kebahagiaan kita itu tuh bukan kadang-kadang, setiap kali. Karena gak sama. Kalau kita mau ikutin perasaan kita, kita seringkali terjebak sama perasaan-perasaan kayak gitu. Dalam hidup hari-hari kita, saya sering nih, ini dalam bulan-bulan ini Tuhan didik saya betul-betul gak main perasaan tuh di keluarga loh. Saya tuh bersyukur anak saya, punya anak-anak tuh gak punya perasaan. Gak punya perasaannya tuh begini. Satu hari saya pergi keluar kota, terus saya udah pesan-pesan kan sama yang gede. Ci, nanti begini ya, masak ini. Udah, terus saya pulang dong. Udah berapa hari saya pulang, terus saya mulai beraktivitas lagi. Dia kayaknya senang kan, lagi siap-siap. Saya enak ya Ci, mama udah pulang sekarang. Tau gak dia jawab apa? Kan saya kan pengennya dijawabnya, iya senang dong mama udah pulang gitu kan. Jadi aku gak repot lagi. Dia jawab apa? Iya senang, tapi mami gak ada aku juga senang. Loh. Punya anak mana yang bisa ngomong kayak gini? Di situ hati saya benar-benar loncat, meluap bahagia luar biasa. Kamu memang gak butuh mama, Ci. Kamu butuhnya Yesus. Tapi kalau kita orang tua digituin anak, rasanya kan, tuh anak kurang ajar. Capek-capek gue mengandung 9 bulan, gue masukin lagi lu ke kandungan. Maunya kan gitu. Karena kita merasa kita yang andil, tapi kan enggak. Ini semuanya cuma Tuhan yang bikin kayak gini. Ini yang gede, belum lagi yang kedua, yang ketiga itu betul-betul. Saya cerita misalnya, aduh dek, mama sedih nih. Aku gak mau ikutin orang halu, coba. Punya anak dari mana yang kayak gitu? Langsung jelek di sini. Benar Tuhan, halu. Karena kan perasaan kita bohong. Saya sedihnya itu karena roti saya waktu itu saya isi, ya pokoknya gak jadi deh satu adonan itu. Cuma saya ngomong begitu. Duh dek, mama sedih. Dia gak tahu tentang roti. Tiba-tiba jelek, oke, masalah roti aja sedih. Buang aja ke sampah, bikin lagi. Gampang. Tapi kan masalah duit, nah itu dia. Bahagia diukur sama duit sih. Ya banyak, tapi kan hal-hal seperti itu kan kalau kita main perasaan terus. Kita akan dibawa ke dunia orang mati. Gak usah mati juga lu pasti akan rasa mau mati terus tiap hari. Karena yang seperti itu. Tapi kalau sang bahagia itu, waduh, ngamuk-ngamuk bisa, tapi hati itu merdeka. Kemarin saya di prank. Dia bilang pagi-pagi, dari malam sebelumnya, ya besok kita akan ke rumah duka, siang-siang, pagi ya. Kita sarapan dulu, oke. Saya dandan dong pakai baju yang pantas gitu kan. Terus udah sampai ke warung makan kan rada agak jauh gitu. Di Dan Mogot deh gitu deh ya. Ini kan kami maunya ke Pluit rumah dukanya. Terus udah sampai situ. Habis ini kita langsung pulang. Saya kaget. Loh kok langsung pulang? Loh
Kamu gak lihat saya udah bawa tas, udah begini. Loh kamu gak lihat saya pakai celana pendek? Dia pakai celana pendek maksudnya. Mana gua lihat lu kan nyetir di bawah setir kayak gitu. Iya juga pakai celana pendek. Tapi kalau kita mau main perasaan, itu kan terus-terusan kan akan ngerasain terus gitu loh. Ya ampun orang udah rapi-rapi, yang seperti ini diajaknya mending kalau makan di rumah makan yang mewah. Ini kan cuma warung makan ya bakmi biasa gitu loh. Yang harusnya saya pakai celana pendek, nggak mandi pun nggak apa-apa. Itu contoh-contoh kehidupan hari-hari yang kadang-kadang kita suka lewat. Kalau enggak misalnya terus-terusan gitu, itu tuh akan ketarik nanti minggu depan kita akan ingat lagi. Lu benar-benar mau ajak gue pergi. Minggu lalu lu bohongin gue. Nanti tahun depan, loh waktu tanggal 10 bulan 10 lu bohongin gue. Kita ingat lagi tanggalnya. Itu terus masa lalu tuh udah berlalu. Alkitab ngajarin kita. Ingatlah akan istri Lot untuk akhir zaman. Jadi pada saat akhir zaman katanya kalau kita itu seperti istri Lot yang nengok ke belakang. Nah mengenai istri Lot itu Tuhan juga bukan saya. Apa yang bikin istri Lot itu nengok ke belakang? Itu perasaannya. Bukan hal-hal yang gede gitu. Aduh rumah saya atau enggak, dia perasaannya. Itu perasaan yang menarik dia, membuat dia noleh ke belakang, dia jadi tiang garap. Itu dia. Jadi Tuhan ketika kita udah sama Tuhan tuh gak mau hal-hal masa lalu itu dibawa-bawa. Hari ini cukup hari ini, kalau kita masih bawa-bawa masa lalu kita, yang secara kita gak sadar karena kita ketarik di bawah alam bawah sadar kita itu jadi gak bisa menikmati hari ini. Hari ini udah hari ini, lalu udah selesai, gak usah dibawa-bawa lagi. Nah itu kan hal-hal yang terjadi kan di rumah tangga sering kok kita kayak gitu. Tapi kan kalau terus kita bawa di dalam rasanya kita nggak akan bisa. Hidup kita dipengaruhi, oh kok enak ya hari ini. Ya enak, gara-gara hari ini hawanya adem. Kalau panas udah gerah, udah apa. Nggak bisa, kita semua hidup ditentukan dari perasaan seperti itu. Satu hal lagi, berapa hari yang lalu ya, saya kan dikasih pohon tuh sama Esther Sianet. Pohon itu bagus, ada daun-daunnya gitu. Ada daun-daun lalu terus tiba-tiba dia muncul batang. Memang anomali sendiri gitu loh. Tapi buat saya ini unik pohon ini, kok bisa tumbuh batang ada daun-daunnya seperti itu. Baru saya mau foto kan, dalam batin saya mau foto nanti ini unik nih, pohon apa ini gitu. 2 hari kemudian itu pohon batang yang anomali itu udah ada di tempat sampah. Dan saya marah dong, nah itu saya bilang bahagia itu bukan berarti kita gak marah. Saya marah, Bet kamu kenapa potong itu pohon? Itu kan bagus. Enggak, dia bilang itu gak bagus. Itu dia berbeda sendiri tumbuhnya, aneh kata dia. Masa yang lain semuanya gompiok begitu, yang ini tumbuh sendiri. Itu justru seninya di situ Abednego, saya sampai begitu kan. Tapi sudah saya bilang, lain kali saya pesan ya, saya mau abadikan itu tanaman, jangan dipotong lagi lain kali. Itu kan karena sudut pandang kita aja yang berbeda. Tapi kalau dulu saya bisa loh, perempuan nih hati-hati ya. Kita ini paling cepet nih ngerekam alam bawah sadar kita tuh ngerekam hal-hal yang jelek gitu. Saya bisa sangkut-sangkutin sama hal-hal lain. Tuh kan kamu kan begitu kan. Berarti secara rohani lagi. Kamu berarti tidak suka ada perbedaan. Nanti ketika ada jemaat yang berbeda, kamu pasti akan gunting. Itu dulu kalau itu terjadi zaman dulu gitu kan. Tapi kemarin bisa gitu, saya marah tapi ya sudah, mau diapain lagi? Saya mau merepet kayak gimana? Masa saya mau tempel pakai solatip? Itu kan gak mungkin terjadi. Ditambah lagi, saya ngomong sama yang empunya si Esther. Sis, itu pohon kamu itu kemarin itu tuh bagus ada ininya. Iya dia bilang. Itu waktu di taman di Disol itu Bu, saya bikin dia jadi bentuk hati. Wah, saya bilang wah tapi sih sekarang udah digunting. Udah disampah, ya sudah. Toh cuma hal-hal sebatas itu. Seringkali kan yang kita perdebatkan, yang kita bikin kita ngerasain sampai kita tuh kesel. Kita ribut suami istri kan bukan perkara besar. Hal-hal kecil aja akhirnya bisa ribut, kenapa? Masa lalunya gak beres. Tapi sekarang udah, lalu 2 minggu lalu kan udah selesai, masa lalu udah selesai. Hari ini kita tambah dibukain perasaan kita itu bohong, udah segala macam itu udah kita gak usah ikutin lagi.
hanya Yesus yang nyata. Yesus satu-satunya sang kebahagiaan itu. Gak usah cari-cari dari luar. Gak ada penyesalan, gak ada masa lalu, gak ada rasa gak enak, gak ada kesedihan, gak ada apapun. Yang ada hanya Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan kita. Sambut Yesus, maka engkau bahagia. Bukan karena hal-hal lahiriah yang terjadi, tapi karena sang cinta itu, karena kita tahu kita dicintai, ada di dalam kita. Jadi kalau saya tanya sekarang, siapa yang paling berbahagia? Bisa jawab gak? Yang bisa jawab, jawab dengan keras. Siapa yang paling berbahagia? Itu dia, biarlah itu ungkapan keluar dari hati. Kan iman timbul dari pendengaran ya, pendengaran akan firman. Dan itu meluap betul-betul sehingga kita bukan lip service. Tapi karena kita tahu kita orang yang paling berbahagia. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang saudara.